فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat, kita ucapkan, kita tutur, kita rangkai di kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nggak mungkin kita bisa sebutkan satu demi satu, karena terlalu banyak Allah berikan nikmat-nikmat itu kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika kita mendapatkan kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan arahan demi kebahagiaan dan kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Karena ilmu lah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, begitu kita dapatkan akses ilmu, terlebih lagi jamaah, upaya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak harus berjuang sebagaimana para ulama berjuang. Kita tidak harus safar sebagaimana para ulama safar. Sekarang tinggal duduk manis di salah satu ruangan di rumah kita atau di tempat lain, lalu pakai paket atau wifi, bahkan seringkali gratisan, lalu kita akan dapatkan akses itu, kita akan dapatkan kunci itu. Dan itu tuh mudah banget, sangat-sangat dipermudah oleh Allah. Maka zalim kita kalau kita tidak bersyukur kepadanya. Dulu para ulama untuk mendapatkan satu ayat atau satu hadis itu rela untuk melakukan perjalanan jauh, karena bagi mereka sangat layak. Al-Imam Sa'id bin Musayyib, salah satu yang terbaik, bahkan sebagian ulama mengatakan yang terbaik dalam ilmu fikih di era tabi'in. Era tabi'in itu setelah Nabi dan para sahabat. Beliau pernah mengatakan, in kuntu la asirul layali wal ayyam fi talabil hadithil wahid. Aku itu sungguh-sungguh melakukan safar, perjalanan jauh yang menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk mengejar satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terbaik di masa tabi'in dalam ilmu fikih. Beliau rela, bahkan semangat melakukan perjalanan berhari-hari, al-layali wal ayyam, berhari-hari hanya untuk mendapatkan satu hadis. Kajian Riyadhus Shalihin kita yang dimudahkan oleh Allah ini, itu secara umum satu hari, satu pertemuan satu hadis. Kita enakan satu hari satu hadis, duduk manis pada subuh, habis baca zikir pagi, lalu nggak perlu kemana-mana, asal mau mengkoneksikan saja, dapat satu hadis. Para ulama dulu siap dan membuktikan, bukan hanya siap secara lisan, membuktikan untuk mendapatkan satu hadis, melakukan perjalanan berhari-hari. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, itulah mengapa ilmu mereka berkah. Ilmu mereka bukan hanya banyak, tapi berkah. Benar-benar merubah mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang spesial. Kenapa demikian? Karena mereka memuliakan ilmu. Mereka menganggap ilmu itu mulia, ilmu itu berharga, ilmu itu tinggi, sebuah hal yang layak untuk diperjuangkan, sebuah hal yang layak untuk didapatkan,
dengan effort dan usaha berhari-hari. Kenapa sekarang ilmu tidak semulia dulu walaupun konten banyak, dan mengapa kita tidak bisa semulia mereka padahal akses kita terhadap ilmu lebih mudah, lebih murah, lebih banyak dibanding mereka? Karena itu tadi, memuliakan kita tidak seperti mereka memuliakan ilmu. Akses boleh banyak, boleh mudah, tapi kita memuliakan ilmu tidak seperti mereka memuliakan ilmu. Maka muliakanlah ilmu dan kejarlah. Allah sudah permudah, karena ini kuncinya. Gak bisa kita bahagia tanpa Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Dan hadirin yang Allah muliakan, makanya bersyukur dan muliakan. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah jelaskan beberapa ayat dan hadis-hadis tentang kejujuran di kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita telah jelaskan bahwa ini adalah ruhnya amal. Ini adalah asasnya iman. Sebagaimana kita juga jelaskan keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa menjadi orang jujur itu seperti memikul gunung-gunung yang besar dan kokoh. Tidak bisa mudah dilakukan. Hanya orang-orang yang punya azimah yang kuat, yang punya tekad, punya semangat, punya mental, yang bisa mewujudkan itu, yang bisa menjadi orang jujur dan mendapatkan gelar as-siddiqa. Hanya orang-orang yang punya mental, tekad, dan semangat yang besar. Itu yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim, seperti memikul gunung. Seperti memikul gunung. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Arab Badui itu mengatakan, bukan untuk ini aku mengikutimu wahai Rasulullah, tapi aku mengikutimu agar anak panah musuh masuk ke tenggorokan leher depanku lalu tembus ke belakang. Dan benar-benar beliau lakukan. Beliau bawa itu ghanimah ke Nabi SAW, beliau balikan kembali, lalu beliau berjuang, beliau turun ke medan laga, lalu beliau mendapatkan apa yang beliau cita-citakan. Pertanyaan, emangnya gampang kayak begitu? Sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit mempertahankan omongan itu dengan bukti nyata. Itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Kita janjikan sebuah sebuah waktu buat keluarga aja di weekend, di Sabtu Ahad misalnya, atau Jumat Sabtu Ahad, itu komitmen seperti itu aja susahnya minta ampun. Ya ada lah, harus rapat sama ini, ada harus ketemu A, ketemu B, dan ketemu C. Itu cuman ngejaga atau membuktikan omongan tentang quality time dengan anak-anak. Itu aja susah, apalagi ini janjinya anak panah musuh masuk dari leher depan dan tembus ke belakang. Itu sangat sulit. Dan Allah sudah katakan kita itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Oleh karena itu, yang lemah ini jamaah, sulit sekali untuk bisa jujur di setiap saat. Sulit sekali untuk bisa jujur, bahkan mungkin nggak mungkin bisa jujur atau menjadi orang jujur jika dia mengandalkan kemampuan dia sendiri. Jadi kita nggak mungkin menerapkan semua ayat, semua hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin
Kalau hanya mengandalkan diri kita sendiri, siapa di antara kita bisa memikul gunung sekarang? Gak mungkin. Maka kita butuh bantuan dari Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Azim, yang maha agung. Kita harus mendatangkan bantuan dari Al-Qawi, Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Mannan, Al-Wahhab. Oleh karena itu ada sebuah doa di dalam Al-Quranul Karim. Ada sebuah doa dalam Al-Quranul Karim. Sebuah ayat yang diawali dengan kata waqul, dan bacalah. Surat Al-Isra ayat 80. Waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka waliya waj'al li min ladunka sultanan nasira. Hadirin yang Allah muliakan, ini adalah doa sebagaimana dijelaskan para ahli tafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi. Fahiyya doa, ini doa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini jamaah, gak bisa kita jadi orang jujur. Apa maknanya? Dan bacalah atau katakanlah, Rabbi, ya Rabbku, adkhilni mudkhala sidq, masukkanlah aku mudkhala sidqin. Kalau kita baca terjemahan nanti kita jelaskan arti yang lebih dalam ya. Masukkanlah aku secara masuk yang benar atau jujur, sidq, dan keluarkan pula aku secara keluar yang benar atau jujur, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Kekuasaan yang menolong. Ya. Ini ayat perlu kita nikmati bersama-sama sebelum kita masuk ke bab berikutnya. Karena kita nggak bisa jujur dengan kekuatan kita. Kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus minta kepada Rabbul Alamin. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Saat kita jujur, kita beribadah kepada Allah, karena Allah yang perintahkan kita untuk jujur. Terus berarti iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan salah satu ibadah adalah jujur. Saat kita jujur, kita beribadah. Berarti kurang satu penggalan lagi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa beribadah, agar kita bisa jujur. Maka waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Hadirin yang Allah muliakan, apa makna dari ayat ini yang lebih dalam? Para ulama kita menjelaskan, atau sebagian ulama kita menjelaskan, bahwa makna ayat ini itu umum. Makna ayat ini itu umum. Kalau kita buka buku-buku tafsir,
Maka ada yang menjelaskan bahwa mudkhala sidqin itu Madinah, mukhraja sidqin itu Mekah. Jadi ketika Nabi hijrah, mudkhala sidqin, masuk secara benar dan jujur, itu masuk ke Madinah. Keluar secara benar dan jujur itu keluar dari Mekah. Ada yang menyatakan bahwa masuk secara benar dan jujur itu masuk ke surga, dan keluar secara benar dan jujur itu keluar dari Mekah. Dan beberapa keterangan para ulama yang lain kalau kita baca di buku-buku tafsir. Nah, hadirin Allah muliakan, hanya saja sebagian ulama mengatakan ayat ini umum. Ayat ini umum. Karena secara redaksi umum. Dan mencakup semua tafsir-tafsir tersebut. Dan kalau maksud ayat ini umum, dan ini kuat, dan ini juga dikuatkan Imam Qurtubi dan lain-lain, an yakuna dukhuluhu wa khurujuhu haqqan thabitan billah wa fi mardatihi. Maksudnya adalah kita meminta agar, atau seseorang itu meminta agar masuk dan keluarnya dia itu haqqan, selalu di atas kebenaran, thabitan billah, selalu benar, kokoh, billah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi mardatihi, dan selalu di dalam hal yang Allah ridhoi. Itu hadirin. Jadi ketika kita minta, ya Allah, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku dengan masuk yang benar dan jujur, itu maksudnya, atau wa akhriji mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan keluar yang benar dan jujur, artinya keluar masuk kita itu dalam kebenaran dan kokoh, nggak pelin-pelan, nggak istiqomah, mohon maaf, nggak labil ya, jadi bisa istiqomah, nggak pelin-pelan, nggak labil, nggak rapuh, nggak terombang-ambing, tapi thabitan. Dan semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluar masuk kita, aktivitas kita itu di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh jamaah yang Allah muliakan. Maksud keluar masuk di sini apa sih? Keluar masuk maksud setiap aktivitas. Setiap aktivitas. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa Rabbi aslih li wardi fi kullil umuri wa sadri. Ya Allah, perbaiki lisan dan hatiku di setiap urusan dan perkaraku. Jadi intinya perbaiki semuanya. Hati saya perbaiki, ya Allah. Biar apa? Biar bisa jadi orang jujur. Biar selalu berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini selaras dengan arti kejujuran. Selaras dari arti kejujuran. Karena kan jujur itu kan intinya apa yang disampaikan dan kenyataan dan dalam hati sama. Dan kalau kita dalami lagi, jujur itu kata para ulama
uh, al-haqqu tsabit al-muttasil billah al-musil ilallah, kebenaran yang kokoh yang berhubungan dengan Allah karena ditolong oleh Allah dan akan membuat kita sampai kepada Allah. Itu jujur. Jadi kita minta dikuatkan. Makanya ya Allah, keluar masuk saya itu tolong diperbaiki agar selalu benar nih, agar sesuai dengan apa yang saya ucapkan dalam sholat, dalam doa, dalam zikir. Saat kita mengucapkan subhanallah, maha suci engkau ya Allah, lalu ketika kita pergi ke kantor atau ke rumah atau per kantor atau kampus, di kampus atau di kantor ada sesuatu yang nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita, kita bisa tahan emosi nggak tuh? Padahal sebelum berangkat di ba'da sholat subuh kita udah mengucapkan subhanallah, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi 33 kali. Dan arti subhanallah artinya maha suci engkau ya Allah. Maha suci dari apa? Dari semua sifat buruk dan negatif, dari semua sifat yang tidak sempurna walaupun positif. Artinya seluruh sifat dan perbuatan Allah pasti bagus, baik, dan yang terbaik buat kita. Berangkatlah kita ke kampus, berangkatlah kita kantor, ada kejadian yang gak mengenakan kita. Dalam perjalanan bemper belakang ditabrak orang. Nah, kira-kira begitu ditabrak respon kita gimana? Jujur gak ketika kita mengucapkan subhanallah sebelum kita berangkat tadi? Nah, kita minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, keluar masuk saya ini semoga selalu di atas kejujuran dan kebenaran, dan saya kokoh. Begitu ditabrak langsung ingat subhanallah, maha suci engkau ya Allah dari mentakdirkan sesuatu yang buruk. Berarti ditabraknya bemper belakang mobilku ini baik buatku. Udah menepi, keluar, santai ngomongnya gitu. Nggak ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena tahu ini yang terbaik, ini yang terbaik. Mau dia ganti rugi atau enggak, ini yang terbaik. Coba kita keluar, kita lihat apakah dia mampu ganti rugi apa enggak. Ternyata nggak mampu ganti rugi juga. Gitu. Yang nabrak kita hanya orang kecil yang pinjam mobil temennya atau pinjam mobil bosnya. Dia aja bingung gimana ganti ini mobil bos. Ya udah deh, pasti yang terbaik dari Allah. Jadi pada saat kita keluar itu kita di atas kejujuran. Nah, kalau kita bisa bermain di level itu, berarti saat kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali, itu jujur. Itu jujur. Karena dibuktikan dengan sikap nyata. Yakin bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Kenapa? Maha suci engkau ya Allah dari mentakdirkan yang buruk kepada saya. Nggak mungkin. Engkau itu suci. Nggak mungkin membuat atau melakukan hal yang menzolimi dan menghancurkan hambanya. Nggak mungkin. Makanya keluar masuk tuh harus jujur. Makanya hadirin sekalian, sebagian para ulama klasik kita kalau keluar dari rumahnya rafa'a ra'sahu ila sama, sebagai mereka itu mengangkat kepalanya ke atas langit dan mengatakan Allahumma inni a'udzubika an akhruja mukhrajan la akunu fihi dhaminan alaik. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kondisi di mana aku keluar dari rumahku ini dan aku tidak bisa menjaga hak-hakmu pada saat aku keluar rumah. Gitu loh. Jadi sampai
mengangkat kepala ke atas sambil doa begitu. An akhruja mukhrajan, jangan sampai aku keluar nih mukhraj dengan kondisi aku nggak bisa menjamin atau aku nggak bisa memenuhi hak-hakmu ya Allah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini lemah dan jujur tuh susah banget, susahnya minta ampun. Mengangkat gunung atau memikul sebuah gunung, memikul sebuah gunung. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tentang kejujuran, huwa alladhi qad anjadabat quwa ruhihi kullahu ila iradatillah. Orang yang jujur adalah orang yang mampu mencurahkan seluruh kekuatan ruhnya ke kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kekuatan ruhnya diberikan untuk hal-hal yang diinginkan oleh Allah, bukan hal-hal yang diinginkan bukan hal-hal yang diinginkan oleh pribadinya. Dan apa yang Allah inginkan dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal istidad li liqa'ihi, dan dia curahkan seluruh kekuatan ruhnya untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah. Itu kan susah banget hadirin. Orang yang mampu memberikan seluruh kekuatan roh pada hal-hal yang Allah inginkan, bukan yang dia inginkan, yang Allah inginkan, dan dia arahkan kekuatan roh tersebut di jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, emangnya mudah? Ngomong sih gampang, ngebacain ucapan ulama sih enak, tapi prakteknya itu loh. Makanya keluar masuk tuh harus bagus. Keluar dari sebuah aktivitas lalu masuk ke aktivitas lain, keluar dari sebuah acara lalu masuk ke acara lain, keluar dari sebuah tempat lalu masuk ke tempat lain, keluar dari sebuah kegiatan lalu masuk ke kegiatan lain. Kita minta agar keluar masuk itu semua di atas kejujuran dan kebenaran. Jadi kita jujur bukan di rumah, kan segitu kan. Sering kali ini kita nih jujurnya cuma di depan orang, di belakangnya main. Jujurnya hanya depan bos. Oh, kalau ada bos, oh masya Allah, bosnya pergi dinas, oh udah berantakan itu. Harusnya datang jam 8, dia datang jam 10. Kenapa? Bosnya nggak ada. Bosnya nggak ada. Orang tuanya keluar negeri, udah suka-suka tuh anak-anak, udah nggak jujur lagi. Jujurnya kalau depan mamanya udah. Apalagi depan papanya galak gitu, jujur udah depan papa. Nah makanya kita minta keluar masuk kita itu jujur. Keluar dari sebuah tempat masuk ke tempat lain, keluar dari sebuah aktivitas masuk ke aktivitas lain, keluar dari sebuah acara masuk ke acara lain, keluar dari sebuah kegiatan masuk ke kegiatan lain, keluar dari sebuah komunitas masuk ke komunitas lain. Itu sebut jujur dan jujur. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Itu poin. Harus jujur. Itu makna umumnya. Dan keluar dari Mekah masuk ke Madinah itu salah satu makna dari ayat ini. Makanya kan makna yang dijelaskan Imam Qurtubi tadi kan, ya Allah perbaiki hatiku ya Allah. Perbaiki hatiku dalam semua urusan. Karena untuk bisa tampil jujur di acara A, acara B, acara C, acara D, bisa tampil jujur di hadapan orang yang menyenangkan kita dan orang yang nyebelin bagi kita, oh itu hati harus bersih.
Mungkin kita bisa jujur di hadapan orang yang kita sayangi. Saya nggak pernah mengkhianati dia. Kenapa? Karena dia suami saya yang saya sangat cintai. Tapi orang lain gimana? Makanya mudukhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Mau depan siapapun jujur. Performanya sama. Pokoknya salah satu tafsir kalau kita baca, salah satu makna doa ini, ya Allah jangan jadikan aku orang yang bermuka dua ya Allah. Itu salah satu maknanya. Bermuka dua. Depan ngomong apa, belakang beda. Muka dua. Muka dua. Depan ngomong dukung segala macam, belakang nusuk. Ini. Makanya keluar masuk tuh harus sama. Depan belakang tuh sama, ini doanya. Dan waqur Rabbi, wahai Muhammad, baca ini doa. Ini Rasulullah SAW, hati beliau tuh bersihnya minta, pun masih diminta baca doa ini. Waqur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya kan? Depan istri sama, belakang istri sama. Ini kan penyakit suami. Depan belakang beda. Atau sebaliknya, ini penyakit para istri. Depan suami baik, belakang suami suka-suka. Ini penyakit anak-anak. Depan orang tuanya Masya Allah. Belakangnya. Depan guru, Masya Allah. Belakang guru. Innalillahi. Hadirin Allah muliakan. Keluar masuk sama. Depan belakang sama. Jangan bermuka dua. Makanya jujur, depan belakang juga jujur. Dan ini minta sama Allah. Ini bedanya konsep kejujuran kita dengan konsep kejujuran ahli dunia. Kita selalu mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin nggak bisa nih kecuali Allah tolong kita. Nggak bisa. Dan kita cari ridha Allah. Makanya kita komprehensif. Depan belakang harus sama. Ada manusia, ada nggak ada manusia, begitu tuh. Keluar masuk. Keluar dari manusia dan masuk ngadepin manusia sama persis. Keluar ketemu manusia nih segala macam, ya saya masuk dulu ya. Misalnya kita meeting ada pertemuan di sebuah hotel gitu. Saya mau izin, udah selesai kan meetingnya, udah, saya mau izin mau masuk kamar dulu ya. Nah, keluar dari teman-teman segala macam, masuk ke kamar, sama persis. Depan manusia zikir, masuk kamar zikir juga, walaupun nggak ada siapa-siapa, walaupun kamar nggak ada yang ngecek, keluar masuknya sama, keluar masuk sama. Kita masuk ke negeri orang, ke negeri yang bebas. Gak ada siapa-siapa, istri kita nggak ikut, anak-anak nggak ikut, segala macam nggak ikut. Masuk ke negeri orang, sama nggak dengan ketika berada di lingkungan keluarga sendiri? Bebas, kita mau ngapain bebas. Kehidupan malamnya liar misalnya di sana, sebebas-bebasnya. Nah, sama nggak, jujur nggak? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Keluar masuk tuh sama. Nanti masuk lagi ke negara sendiri, masuk lagi ke negeri sendiri, masuk lagi ke kota kita, sama nggak? Jadi ketika kita keluar dari Indonesia lalu masuk ke negara orang, sama apa nggak tuh gayanya? Sama apa nggak? Ada sebagian wanita di negeri sendiri pakai hijab, begitu masuk ke negara orang buka hijab, atau ganti model hijab, udah nggak kayak, atau nggak usah kalau Indonesia nih, sebagian kalau kajian, hijab buat kajian sama hijab buat pesta beda udah standarnya ya, nggak harus itu lagi. Berarti aku harus beli hijab cuma satu doang, ya bukan, tapi standarnya beda udah, standar syar'inya beda.
hijab buat kajian, lalu hijab buat makan siang beda. Hijab buat kajian dan hijab buat window shopping beda. Udah beda tuh. Apa Allahnya beda? Allah di kajiannya sama Allah di window shopping kayaknya beda Pak Ustadz. Subhanallah. Nggak sama. Keluar masuk beda udah. Keluar masuk beda. Keluar masuk beda. Baju ketika kajian, lalu baju ketika olahraga beda udah. Kalau kajian baik ikhwan maupun akhwat bagus, tapi udah olahraga udah beda. Aurat kelihatan. Kan begitu jamaah sekalian. Nggak sama. Makanya mudkhala sidqin wa mukhraj sidqin. Sama, keluar masuk sama. Makanya dalam, keluar masuk sama. Anda keluar dari rumah dengan Anda di dalam rumah sama. Anda keluar dari rumah lalu Anda masuk ke dalam rumah itu modelnya sama. Itu jujur. Sama udah. Standar sama. Standar sama. Makanya jangan kita gagal terus karena lupa minta sama Allah nih. Lupa minta sama Allah. Ketemu sama teman-teman kajian, terus ketemu sama teman-teman kantor, standar harus sama. Sama-sama jujur, merasa muraqabatullah, merasa diawasi, berusaha mengamalkan tuntunan Nabi SAW. Sama. Di tempat kerja sama di masjid, standar harus ada standar. Adapun perbedaan ini kalau ke masjid kualitas iman saya 90%, kalau di kerja misalnya 80%, itu wajar. Tempat mempengaruhi, momentum mempengaruhi seperti Ramadan, tapi nggak boleh sampai kita terlihat bermuka dua. Dan kalau itu terjadi di sebelum-sebelumnya, rubah hari ini. Nggak ada kata terlambat. Ada istighfar, tobat, minta pertolongan sama Allah dan jujur. Udah taubat, nggak usah disesali terlalu dalam sampai drop. Sesal tobat, karena inti dari tobat adalah penyesalan. Tapi udah move on, minta sama Allah, masukkan aku dalam kondisi masuk yang jujur dan keluarkan aku dalam kondisi keluar yang jujur. Makanya tadi nanti ayatnya berkembang dan masuk ke dunia, keluar dari dunia ke surga, sebagaimana keterangan Hasan al-Basri. Jadi keluarkan kami dari dunia ini di atas kejujuran. Jangan keluar dari dunia munafik. Na'udzubillah, su'ul khatimah, meninggal munafik. Masuk ke dunia baik-baik. Makanya masuk dunia kan kita baik-baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir di atas fitrah. Keluarnya munafik, na'udzubillah. Minta sama Allah. Nggak bisa. Kita nggak bisa sendirian. Nggak bisa jadi jujur dengan kemampuan kita. Oh, mikul gunung kok, siapa yang bisa? Dan ini bukan tentang jujur secara profesional. Secara profesional gampang. Dibanding ini susah memang, tapi dibanding ini lebih mudah. Betul, banyak orang kalau ketika menjalankan profesinya baik, santun, segala macam, terangin semua spek barangnya di hadapan calon customernya atau kliennya, manisnya minta ampun. Tapi begitu jam istirahat atau ketemu customernya di tempat lain, udah kayak nggak kenal aja, nggak kenal. Kenapa? Karena jujurnya jujur materi. Kita dituntut mudkhalan sama mukhraja. Keluar masuk sama. Keluar masuk sama. Itu orang nanya untuk beli produk kita, itu orang nanya cuma pengen tahu gaya kita sama. Lagi pameran, nih orang kayak punya fulus nih, kita terangin mantep. Ini kayaknya nggak punya duit nih. Udah nggak usah diterangin. Udah baca aja brosur saya Pak ya. Baca brosur saya. Nggak ada. Sama persis.
Mau penampilannya meragukan? Enggak. Kita mudkhalan mukhraja. Keluar masuk sama, depan belakang sama. Ini kayaknya nggak ada fulusnya, udah nggak bisa diladen. Nggak bisa. Ini hal yang perlu kita camkan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Lalu doa ini ditutup dengan meminta sultanan nasira, sultan, kekuasaan yang menolong. Hadirin Allah muliakan, apa sultan yang menolong atau kekuasaan yang menolong? Jadikanlah untukku kekuasaan, jadi berikanlah kepadaku kekuasaan yang menolong. Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Asy-Sya'bi dan Ikrimah, artinya hujjah tsabitah, hujjah, dalil. Dijelaskan Imam Qatadah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan batasan-batasannya, dan mengamalkan agamanya. Itu kekuasaan yang menolong. Apa maksudnya? Hadirin, betapa banyak kekuasaan itu menghancurkan. Kekuasaan itu menghancurkan. Dan contoh banyak. Banyak orang baik begitu dikasih kekuasaan berubah. Banyak suami yang baik ketika dikasih kekuasaan berubah. Banyak istri yang nurut dan taat ketika dikasih kekuasaan berubah. Banyak anak-anak yang berbakti begitu dikasih kekuasaan lupa sama orang tuanya. Makanya hadirin yang Allah muliakan, minta kekuasaan yang menolong, dan kekuasaan yang menolong adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu kekuasaan yang menolong. Adapun kekuasaan secara materi semata itu ngerusak. Atau kita dapat kekuasaan di saat kita jauh dengan Al-Quran, itu merusak. Kita dapat kekuasaan nih dalam bidang apapun, mau bisnis, mau sosial, mau politik, segala macam, kita jauh dari Al-Quran, itu merusak. Dan kita nggak akan ditolong sama Allah. Kita nggak akan ditolong sama Allah. Itu harus bersama Al-Quran, kitabullah. Itu secara umum. Secara khusus tentang korelasi dua ini, Al-Imam Qatadah menyatakan, aliman Nabiullah sallallahu alaihi wasallam alla taqata lahu bihadzal amr illa bisultan fasa'ala sultanan nasira. Imam Qatadah mengatakan bahwa Nabi tahu bahwa beliau tidak punya kekuatan untuk mewujudkan hal ini kecuali dengan kekuasaan. Maka beliau minta kekuasaan yang menolong, dan arti kekuasaan kitabullah wa hududu wa iqamatu dini, Al-Quranul Karim, dan batasan-batasannya. Maksud batasan itu tuntunannya, jalannya, sehingga tidak melakukan hal yang haram dan menegakkan, mengamalkan agamanya. Jadi kita nggak akan bisa jadi orang jujur depan belakang, keluar masuk, luar dalam, kecuali dengan Al-Quranul Karim, kecuali ditolong oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Nabi aja tahu nggak bisa mewujudkan hal ini, kan susah banget, nggak bisa mewujudkan hal kecuali dengan kekuasaan yang menolong, dan kekuasaan yang menolong adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau ingin jadi orang jujur depan belakang, jujur
luar dalam. Jujur ketika keluar dari sebuah kegiatan masuk kegiatan lain, maka kita harus bersama Al-Quranul Karim. Kita harus punya waktu baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Lalu pelajari Al-Quran. Amalkan. Harus ada waktu baca. Harus ada waktu mentadaburi. Maka itu akan menolong kita. Makanya ini beda konsep dengan hanya jujur secara profesional. Enggak, ini jujur depan belakang, jujur atas bawah, jujur luar dalam, jujur keluar masuk. Itu susahnya minta ampun. Nabi aja tau nggak bisa, nggak ada kekuatan manusia itu kecuali dengan kekuasaan yang menolong, yaitu Al-Quranul Karim. Makanya jamaah sekalian, ingin jadi orang jujur depan belakang, luar dalam, keluar masuk, maka hiduplah bersama Al-Quranul Karim. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini doa hendaknya kita tadabburi, kita renungkan, dan kita resapi, kita baca, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang jujur depan belakang, luar dalam, dan tidak bermuka dua. Karena mungkin manusia terkecoh, tapi Allah tidak mungkin kita kecoh. Semoga Allah terima kajian kita ini dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan bagi kita-kita yang merasa belum jujur, ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat, lakukan perubahan. Semoga Allah SWT menolong kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.